Para pemirsa TVRI dimanapun berada, Bapak Ibu Saudara yang kami kasihi, tantangan hidup di kota besar, yaitu tentang materialisme, hedonisme, humanisme, keegoisan, sangat kuat bagi mereka yang tinggal di dalamnya. Di tengah-tengah hidup yang dilingkupi dengan dosa serta keegoisan, kita sebagai orang yang beriman, yang tinggal di dalamnya, kita harus melakukan sesuatu yang tidak tercampur dengan kondisi mereka. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, kita harus hidup sebagai orang beriman. Itu berarti hidup yang tidak terkontaminasi. Ada falsafah orang Jawa yang mengatakan, zaman saiki, zaman edan. Na ora melu edan, ora keduman. Kira-kira artinya zaman sekarang, zaman gila. Jika tidak ikut gila, tidak kebagian. Kita sebagai orang beriman, hendaknya memiliki iman di atas rata-rata. Firman Tuhan katakan dalam Injil Matius pasal 5 ayat 47 sampai 48. Tuhan Yesus mengatakan demikian. Bukankah orang yang tidak mengenal Tuhan pun berbuat demikian? Karena itu hendaklah engkau sempurna, sama seperti Bapakmu yang di surga adalah sempurna. Yang kedua, hidup sebagai orang yang beriman, hendaknya memiliki moral di atas rata-rata daripada orang yang ada di sekitarnya. Kemajuan dalam ilmu pengetahuan, terlebih teknologi tinggi menjadi persoalan besar bagi manusia. Media massa ikut andil dalam membentuk moral masyarakat, sehingga kejahatan dan kebejatan moral menjadi lebih menonjol. Rasul Paulus adalah orang yang hebat. Satu sisi Rasul Paulus berani katakan, di antara mereka akulah yang paling berdosa. 1 Timotius 1 ayat yang ke-15. Tetapi pada sisi lain, Rasul Paulus mengatakan, ikutilah teladanku. Firman Tuhan juga mengatakan, jadilah teladan dalam perkataan, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Di dalam 1 Korintus 11 ayat 1 dikatakan, karena sama seperti aku juga mengikuti teladan Kristus Yesus. Rasul Paulus memberikan teladan tentang moral yang ada di atas rata-rata. Yang ketiga, sebagai orang beriman yang tinggal di tengah-tengah kota besar, hendaknya kita memiliki intelektual di atas rata-rata. Yang keempat, hidup orang yang beriman tidak boleh tergantung oleh situasi dan kondisi. Kita harus menjadi garam dan terang dunia. Tuhan Yesus katakan supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapakmu yang di surga. Matius pasal 5 ayat yang ke-16. Hidup mengandalkan Tuhan senantiasa. Ketika kita mengandalkan Tuhan, kita dapat bertahan, dapat mengatasi tantangan yang kita hadapi. Permasalahan dan persoalan yang kita hadapi, kita dapat bertahan. Ketika kita mengandalkan Tuhan, permasalahan hidup yang mendera kita takkan membuat kita terpuruk berkepanjangan. Malah kita dapat bertahan karena Dia memberikan kekuatan kepada kita. Mari kita mengandalkan Tuhan setiap saat, dalam setiap situasi dan kondisi apapun. Firman Tuhan katakan, sebab di luar aku
kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Yang terakhir, kehidupan orang beriman hendaknya menjadi berkat bagi orang lain. Gereja Isa Al-Masih Pegangsaan selama ini berusaha menjadi berkat bagi sesamanya. Ya, Pegangsaan mengadakan bakti sosial seperti yang kita lihat tayangan tadi. Mengadakan bakti sosial, pengobatan umum dan gigi, baik di sekitar Kia Pegangsaan, serta di TP-TP bahkan sampai ke daerah Lampung. Inilah yang dapat kita lakukan di dalam pelayanan di tengah-tengah kota besar saat ini. Pemirsa TVRI yang berbahagia, Bapak Ibu Saudara yang kami kasihi, pada saat ini kita akan mendengarkan sebuah kesaksian seorang yang berhasil di dalam usahanya, tetapi di dalam usaha yang dia lakukan, dia tidak sama dengan apa yang sering dilakukan oleh orang-orang lain lakukan. Dengarkanlah kesaksian ini. Salam pemirsa yang terkasih dalam Tuhan. Sebagai gereja Tuhan dalam bagiannya melayani sesama, maka Gereja Isa Al-Masih Pegangsaan memiliki seksi diakonia yang berperan membantu jemaat yang membutuhkan. Bersama saya Ibu Foni. Apa kabar Ibu? Baik. Baik, Ibu, apa yang membuat Ibu terkesan dengan pelayanan Gereja Isa Al-Masih Pegangsaan khususnya terhadap almarhumah Ibu Minja? Ya, saya sangat terkesan sejak mama saya hidup dapat bantuan bulanan melalui diakonia. Baik Ibu, kemudian yang berikutnya Ibu, ketika beliau sakit, apa yang gereja lakukan terhadap Ibu Minja? Dapat pengobatan gratis dari klinik gereja. Baik, kemudian ketika beliau sudah sakit nih Bu, apa juga yang gereja lakukan untuk melayani beliau? Dapat pelayanan perjamuan kudus setiap bulan di rumah sini. Baik, Ibu, kemudian saya dengar-dengar nih Bu ya, katanya juga dapat bantuan berupa peralatan dapur. Ibu bisa jelaskan? Oh iya, dapat bantuan dari Pak Gembala berupa kompor, piring, gelas, dan juga kasur. Baik Ibu, kemudian Ibu, apa juga yang membuat Ibu sangat terkesan dengan pelayanan-pelayanan yang diberikan oleh gereja? Saya sangat terkesan begitu mama saya meninggal, diurus dari rumah ke rumah duka sampai ke pemakaman. Baik, terima kasih Ibu Foni. Firman Tuhan di dalam Yakobus 4 ayat 17 dengan jelas mengatakan, jika kita tidak berbuat baik, bisa didefinisikan kita berbuat dosa. Oleh sebab itu, kita tidak jemu-jemu untuk berbuat baik. Bukankah untuk itu kita dipanggil untuk memancarkan kasih Kristus di tengah-tengah dunia ini dengan melakukan hal-hal yang baik buat orang-orang yang memerlukan yang ada di sekitar kita. Percayalah Bapak Ibu sekalian, ada saatnya Tuhan sendiri yang akan memperhitungkan segala sesuatu yang sudah kita lakukan. Ketika kita berbuat baik, maka kita akan menabur yang baik pula. Oleh sebab itu, jangan jemu-jemu berbuat baik. Di tengah-tengah dunia yang makin egois ini, kita lebih peduli lagi terhadap sesama kita yang membutuhkan. Pemirsa yang kami kasihi, sebentar kita akan menyaksikan sejenak, kita akan dengarkan pujian yang akan disampaikan oleh Nafiri Bakti Gereja Isa Al-Masih Pegangsaan dengan judul Berkat-Mu Cukup Bagiku. Seturut kehendak-Mu, mengerjakan keselamatan yang telah Kau beri. Biarlah hidupku menjadi jawaban bagi setiap orang yang membutuhkan. Bercahaya bagaikan bintang-bintang, di tengah kegelapan terpancar terang kasih Tuhan. Ku
mau bercahaya, bermegah dalam Dia, menyaksikan kemurahan Tuhan, menceritakan perbuatan Tuhan. Ku rindu hidup selalu bercahaya dalam kemuliaan-Nya. Setiap harga yang harus ku bayar telah menjadikan aku dewasa dalam-Mu. Berikanlah hati-Mu di dalamku, agar hidupku hanya untuk memuliakan-Mu. Ku mau bercahaya bagaikan bintang-bintang, di tengah kegelapan terpancar terang kasih Tuhan. Ku mau bercahaya, bermegah dalam Dia, menyaksikan kemurahan Tuhan, menceritakan perbuatan Tuhan. Ku rindu hidup selalu bercahaya dalam kemuliaan-Nya. Ku rindu hidup selalu, ku rindu hidup selalu, ku rindu hidup selalu bercahaya dalam kemuliaan-Nya. Pemirsa TVRI dimanapun berada, Bapak Ibu Saudara yang kami kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita yang hidup saat ini, hidup di kota besar dengan tantangan materialisme, humanisme, hedonisme, serta hidup di dalam keegoisan, sangat mewarnai di dalam kehidupan saat ini. Sebagai orang yang beriman, kita yang hidup di dalamnya, kita tidak boleh tercampur atau melebur. Tetapi kita sebagai orang yang beriman, kita harus memiliki iman dan moral di atas rata-rata, sehingga kehidupan kita dapat menjadi teladan, dapat menjadi berkat bagi orang lain. Terlebih kita sebagai gereja yang ada di kota Jakarta ini, kita tidak boleh egois, tetapi kita harus menjadi berkat, menjadi saluran berkat bagi orang-orang lain. Kita dapat menyalurkan akan apa yang kita miliki kepada mereka yang membutuhkan. Oleh sebab itu kita perlu meningkatkan akan pengabdian kita kepada masyarakat yang ada di sekitar kita, supaya mereka juga menikmati akan berkat Tuhan ini. Amin. Pemirsa sekalian, di tengah-tengah situasi dan kondisi yang sulit dan sukar seperti mana yang sudah kita dengar dari uraian tadi, hendaklah kita tidak larut di dalamnya, tetapi sebagai orang-orang yang beriman, kita bisa dan harus bisa mempertahankan iman kita, dan kita hidup sesuai dengan iman kita, bahkan kita dapat menjadi berkat buat orang-orang yang ada di sekeliling kita. Pemirsa sekalian, terima kasih telah bersama dengan kami, Gereja Isa Al-Masih Pegangsaan. Semoga acara ini memberkati Bapak Ibu sekalian dimanapun pemirsa berada. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Indonesia.